Shalom dan selamat datang sekali lagi ke Wacana Firman musim ketiga. Jadi apa kabar para panelis? Baik. Kabar baik. Yes. Oke, bagus. Baiklah, tajuk topik kita pada hari ini adalah amalan animistik. Tetapi sebelum kita berbincang bersama-sama, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerjaan syurga, Bapa, pada saat ini sementara kami akan memulakan perbincangan kami mohon di atas bimbingan Roh Kudus-Mu untuk hadir di sepanjang perbincangan ini. Dan biarlah apa sahaja yang kami akan belajar dari perbincangan ini, biarlah itu akan menjadi pedoman dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih karena Engkau sudah mendengar dan menjawab doa ini. Dalam nama Yesus Tuhan yang sudah menjadi juru selamat kami semua. Amin. Amin. Nah, apakah amalan animistik ini? Kalau kita lihat sebagai, kalau kita define dia dari sistem kepercayaan, sebagai sistem kepercayaan, kita boleh mengatakan bahwa semua benda, sama ada yang bernyawa atau yang tidak bernyawa, termasuk manusia, haiwan, nature, alam ya, dan objek yang objek yang tidak bernyawa, dia mempunyai roh. Dia kalau dalam English dia possess spirit, dia ada spirit. Dan mereka yang mengamalkan praktis ini, mereka menyembah segala-galanya dari alam semula jadi kepada haiwan, kepada objek yang tidak bernyawa. Mereka percaya bahwa dunia roh ataupun the spirit world dan dunia physical mempunyai hubungan yang dalam. Dan spirit ini mampu membantu, dia mampu menolong atau mengganggu ya. Dia boleh mengganggu dalam urusan manusia. Dan animisme ini dia berbeza daripada kebanyakan agama. Sebab animisme ini dia tiada institusi macam gereja ya, macam masjid. Dia tiada tuh. Dan dia tidak mempunyai doktrin yang tertentu. Dan biasanya animisme banyak dipengaruh dari aspek geografi, culture, budaya atau persekitaran, dan telah dipraktikkan ke dalam animisme ini dia kena praktikkan di dalam sistem kepercayaan yang lain ya, atau dalam arti kata lain dalam agama-agama lain, macam kalau kita lihat Buddhis ya, Hindu, ada juga yang kalau di Jepang dia dipanggil sebagai Shinto. Dan bagaimana orang yang mengamal ataupun bagaimana orang mengamal ini, amalan animisme ini. Pengamalan animisme ini dia berbeza mengikut tempat ataupun mengikut negara ya. Sebab di Afrika pun ada amalan ini, di Asia pun ada, dan itulah sebab saya bilang dia ikut tempat, dia berbeza, dan juga dia berbeza dari segi kumpulan orang. Dan tapi walau bagaimanapun ramai pengamal animisme dia melakukan ritual yang sama untuk menyembah roh yang mereka percaya hadir dalam mungkin objek yang tidak bernyawa maupun yang bernyawa ya. Dan ritual animisme ini selalunya dilakukan secara berkumpulan.
Jadi ritual animisme ini dia activity yang berkumpulan ya. Saya boleh katakan ini adalah activity yang berkumpulan dan dia selalunya dipimpin oleh bomo. Kalau dalam Melayu ya kita cakap bomo kan. Tapi kalau di Sabah kan kalau orang-orang dusun bilang ini adalah bobo hizan atau bobolian. Kalau dalam dusun kita panggil dia begitu. Dan kalau saya lihat di internet apakah bobohizan ini bobolian mereka adalah yang menjadi pengantara, dikatakan mereka adalah pengantara di antara dunia roh, dunia spirit dan dunia kita lah, dunia manusia. Dan selalunya praktis ini dia ada di perkampungan. Kalau di Sabah saya percaya ada banyak di pedalaman ya, di kampung-kampung yang di dalam. Dan sebenarnya kalau kita lihat bagaimana mereka membuat ritual itu, kalau di Afrika yang saya lihat mereka menari. Ada yang ya menari, ada juga yang kalau selalunya saya nampak kalau di Sabah mereka akan ambil ayam. Lepas tu dorang sacrifice tu ayam. Ya, ada yang buat begitu dan ini sebenarnya pandangan daripada world view ya, pandangan dunia terhadap amalan animisme. Tetapi yang saya mau kupas di sini, yang saya mau bahaskan di sini adalah apakah perspektif dari perspektif amalan ini dari perspektif Kristen ya, apakah dari perspektif Kristen apakah yang orang-orang Kristen mengatakan tentang amalan ini. Jadi persoalannya sebagai Kristen apakah pendirian kita terhadap amalan animisme, adakah kita mengakui bahwa objek yang tidak bernyawa seperti objek yang tidak bernyawa ini kita boleh lihat dia macam kalung, dia macam gelang, dorang ikat di tangan dan ada juga yang ikat di pinggang. Itu semua objek yang tidak bernyawa dan mereka percaya di dalam ini gelang-gelang yang mereka pakai, kalung itu semua ada roh, ada spirit di dalam. Dan juga mungkin alam semula jadi ya. Dan mungkin alam semula jadi macam pokok, air, batu dan sebagainya. Dan juga mungkin haiwan. Adakah kita mengakui bahwa semua ini sebenarnya mempunyai roh atau macam mana? Dan adakah roh mampu mengacau, mungkin juga memberi pertolongan kepada manusia? Jadi apa kata panelis? Ya, bagi saya pikir sebagai seorang Kristen yang sudah dibesarkan bahwa kuasa Allah itu adalah kuasa yang memimpin kita sepanjang kehidupan kita. Dan saya pikir yang amalan animisme ini adalah suatu permainan dalam pemikiran kita. Kalau dari pandangan saya, tiada roh yang yang tinggal di dalam pokok kah, dalam kalung kah. Sebenarnya itu adalah permainan pikiran kita. Tapi juga kita harus ingat bahwa kuasa setan untuk interpret kita punya pemahaman, kita punya apa yang kita pikirkan, apa yang kita praktikkan dalam kehidupan kita, dia akan menggunakan itu sebagai loophole ataupun di mana dia akan selit, dia akan menggunakan kelemahan itu dan dia macam membuatkan itu sebagai suatu reality. So saya pikir kalau tumbuhan saja
ataupun batu saja memang tidak roh. Tapi apabila kita percaya yang ini ada roh nih tinggal sini, ini ada roh. Setan akan menggunakan itu. Menggunakan kita punya pendapat, kita punya ide mengenai itu batu ada sesuatu yang tinggal di sana. Dia akan menggunakan itu sebagai jalan dia untuk membuatkan ide kita itu sebagai suatu reality. Mungkin ada pendapat lain dari panelis. Ya, saya terpikir sebentar tadi apabila kita berbincang mengenai amalan animistik dan disebut ada roh. Dan saya terpikir mungkin ada baiknya kalau kita mendefinisikan terlebih dahulu apakah itu roh, sebab saya masih lagi kabur-kabur sebenarnya. Apa yang dimaksudkan roh di sini? Adakah roh jahatkah, roh baikkah, roh yang ada pemikiran, kepintaran, akal budi kah, ataupun simply nafas dari Tuhan. Jadi apakah maksud roh yang kita sentuh sini ya? Ya, saya juga tertanya-tanya sebenarnya apakah roh ini yang mereka percaya tinggal di objek-objek yang tidak bernyawa lah. Ya, apa sebenarnya? Ya, saya ingin respon yang itu. Dalam pembelajaran mengenai agama di Asia, saya pikir kita semua sudah mengambil subjek Religions of Southeast Asia and the world, dan semester ini saya mengajar salah satu daripada yang kita lihat dengan jelas di Asia adalah ini animistik, ataupun biasanya dipanggil traditional religion. Ada banyak nama dia lah. Antara yang dipanggil adalah traditional religion. Dan biasanya apabila disebut roh ini adalah roh yang ini daripada worldview mereka lah ya, pandangan sudut pandang mereka. Apabila dipanggil roh ini adalah roh yang aktif, melakukan sesuatu sama ada itu untuk mendatangkan kebaikan ataupun mungkin untuk mendatangkan keburukan, bergantung kepada apa tindak balas terhadap dunia nyata ini. Jadi bila kita melihat ini berlaku di Jepun, di tempat-tempat di mana traditional religion ini berkembang, ada 3 jenis yang kita panggil. Yang pertama, ini dipanggil Tuhan bagi mereka lah, God, Tuhan pencipta, yang telah menjadikan satu tribe tersebut ataupun satu kelompok orang tersebut, itu yang dipanggil pencipta. Tempat ya, contohnya Shintoism ya. Ada 2 dipanggil kami, dan mereka ini juga adalah spirit. Izanagi, Izanami, mereka lah yang telah mencipta kepulauan dan juga manusia di Jepun. Itu adalah kepercayaan dia. Namun ada juga roh-roh yang lain. Ini yang dipanggil grup Tuhan, dipanggil itu, dan satu lagi dipanggil roh yang mendiami tempat dan tempat di alam, pokok-pokok, tempat, sungai, batu dan sebagainya. Ini pokok yang kita panggil nature spirits. Dan yang satu lagi dipanggil ancestor spirit, ataupun roh nenek moyang. Nenek moyang ini tidak semestinya directly related dengan kamu, tetapi nenek moyang yang menjaga tribe tersebut ataupun satu kawasan tersebut ataupun kaum yang menyembah itu. Jadi ada 3 jenis di sana. Alright? Nah, itu daripada perspektifnya, dan bagi mereka itu can either be good or bad. Bergantung kepada bagaimana mereka melayani mereka semua ataupun menjaga boundary supaya mereka tidak offend atau spirit ini semua. Bagaimanapun kalau kita melihat ini daripada sudut pandang Alkitab, kita tidak melihat bahwa semuanya ini mempunyai spirit as in inherent spirit di sana, ya.
itu memang sebahagian daripada dunia yang bukan nyata, dunia gaib kita panggil di sana. So daripada sudut pandang Alkitab itu sebenarnya tidak ada. Dalam sudut pandang Alkitab kita cuma ada dua roh. Satu roh di mana spirit angels in the spirit's form melayani itu kebaikan. Dan satu lagi evil angel melayani in that form yang gaib itulah, dalam bentuk yang gaib. Mereka akan melakukan yang biasa mereka lakukan. Alright? So that's from the biblical perspective. It is not, bila kita mengatakan roh, dia bukan seperti apa yang disebut dalam Alkitab sebagai pneuma, yaitu dalam Greek kan, Yunani, ataupun ruach. Bukan itu. Itu kan daripada Tuhan. Tapi ini hanya roh, yaitu satu entiti yang boleh melakukan sesuatu. Kebaikan ataupun keburukan kepada yang berkaitan dengan mereka. Saya juga ingin respon kepada pencerahan dari Dr. Gerard sebentar tadi, di mana apabila menyentuh mengenai Shinto dan ada kami, Izanami, Izanagi, semua itu kan dikatakan mereka ini mencipta lah. Tapi apabila disebut mencipta atau tercipta atau ciptaan, pemikiran saya terbawa kepada buku Kejadian, dan kita sebagai Kristen mengetahui bahwa Tuhanlah satu-satunya yang mencipta. Dia sang pencipta. Dia telah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya lah. Dan tidak pernah pula saya mendengar atau terbaca Alkitab mengatakan dalam pokok ada roh atau apa-apa yang mirip-mirip itu roh lah. Kalau manusia boleh difahami, bukan juga saya ingin mengatakan bahwa ada roh yang boleh dipisahkan dari badan manusia. Tapi kalau kita lihat di Kejadian 2 pasal yang ke-7, di sini dia mengatakan ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ataupun kalau beberapa translation dalam bahasa Inggris became a soul, living soul atau living being. Jadi setakat yang saya mengetahui dan yang terbaca, sepertinya Alkitab tidak memberitahu kita ada nafas Tuhan dalam batu, pokok. Sebab itu adalah hanya dalam kehidupan makhluk yang hidup lah, yang boleh bernafas seperti kita manusia, dan juga saya percaya mungkin ada dalam hewan juga ya, Dr. Gerard. Iya, mereka percaya, especially di satu tribe di Amerika Utara, dalam yang biasa kita panggil sebagai Red Indians tribe, one of it. Mereka bukan di situ saja lah, ada juga tempat lain. Ada satu term yang mereka panggil sebagai totem, dan inilah yang mencerminkan satu-satu tribe tersebut ataupun satu-satu seseorang individu itu. Dan mereka percaya bahwa apabila dia menikmati, dia akan bergabung dengan this ancestor spirit, supaya kelak mereka juga akan bertanggung jawab untuk melindungi tribe tersebut. Ya, jadi binatang itu dikatakan mempunyai keistimewaan. Ya, tadi Pastor Gerard sudah sebut kalau dari sudut pandang Alkitab, roh ini dia ada dua saja, satu yang baik, satu yang jahat. Ya, jadi kalau kita lihat di amalan animistik ini, apakah sebenarnya sumber kuasa, ya? Kalau gitu, apakah sebenarnya sumber kuasa dalam amalan animisme ini sebenarnya datang dari siapa? Saya percaya yang hanya Tuhan lah. Kalau kita percaya kepada Tuhan, hanya Tuhan yang akan datang kepada kita dan membantu kita tanpa any ritual. Kita hanya percaya kepada Dia, belajar Alkitab, dan berdoa.
Tuhan akan datang untuk membantu kita. Nah, dalam amalan animistik, Tuhan tidak minta rituals kan dari kita. Yang kita percaya hanya yang kita tahu dari Alkitab hanya percaya dan berdoa kepada Tuhan saja. Maka Tuhan akan datang dan membantu kita. Amalan animistik ini seperti yang saya sudah katakan tadi, saya rasa setan lah. Setan yang sumber yang menggerakkan amalan animistik nih. Sebab kalau manusia melarikan diri ataupun melarikan fokus mereka daripada fokus utama yaitu Tuhan dan mereka menyimpang, pastinya setan akan menggunakan titik itu untuk menjalankan dia punya tugas. Ya. Menjalankan dia punya kuasa di dalam kehidupan manusia, yaitu untuk menyesatkan, tapi menyesatkan dia ini macam selalunya yang saya selalu dengar, apabila dia menyesatkan ini orang cepat percaya sebab mereka pikir bahwa tugas setan itu ataupun pekerjaan yang setan lakukan itu semua datang dari sesuatu yang ajaib, sesuatu yang luar biasa yang memberikan mereka kekuatan dan juga resource untuk menjalankan harian mereka, tugas harian mereka. So, saya pikir apabila kita lari dari fokus utama kita dari Tuhan dan menuju kepada animistik nih, amalan animistik ini, saya rasa kalau bagi pandangan saya, setan akan menggunakan amalan itu untuk menjalankan peranan dia ataupun untuk melakukan pekerjaan dia. Iya, saya suka apa yang Alex cakap tadi. Kalau kita bandingkan ya amalan animistik ini dengan apa yang kita buat sebagai orang Kristen, kalau kita lihat dalam amalan animistik, ritual itu adalah salah satu elemen dalam amalan animistik. Perlu ada ritual, orang mesti buat mungkin buat korban bakaran ya. Kalau di Sabah, kalau kita ikut itu perayaan keamatan, mereka akan buat ritual di sana. Saya pernah nampak ritual-ritual yang dorang buat kalau musim keamatan, kalau di Sabah, mereka akan panggil ini yang saya cakap tadi, bomo. Tapi kalau dalam dusun kita bilang bobolian. Mereka akan panggil nih bobolian dan di dewan, dorang selalunya perayaan keamatan memang dorang anjurkan di dewan yang besar dan ramai orang melihat. Dan apa yang nih bobolian buat, dia akan buat ritual. Dia ambil macam spear, tombak ya, dia ambil tombak dan ada, kalau dalam bahasa pasar nih kita selalu bilang ada ayat-ayat dia bilang. Ada dia sebut-sebut, tapi saya tidak paham apa tuh. Dan dia sebut-sebut terus dia menari-menari dan dia ambil itu beras yang masih lagi dari dia punya apa kita cakap tuh, Kulit dari itu pokok dia lagi, dari itu padi. Dia akan ambil dan dia begitu dia macam buat ritual lah. Saya tidak paham apa yang nih bobolian cakap. Dan saya pikir kalau kita bandingkan itu kan, ambil itu sebagai contoh, animistik ini
kau tidak boleh cakap animistik kalau itu ritual. Ini elemen dia kurang, dia tiada. Dia tiada. Jadi selalunya animistik nih dia memerlukan ritual. Dan kalau kita bandingkan dengan Kristen, apa yang kita buat adalah kita hanya berdoa kepada Tuhan, ya. Kita hanya berdoa kepada Tuhan. Dan saya rasa apa yang sebenarnya yang bekerja di sebalik ini amalan-amalan animistik nih, saya rasa kalau untuk saya secara ringkas saya boleh cakap ini sebenarnya datang dari setan. Dan sebenarnya setan ini dia memang di Alkitab banyak mengatakan dia ini suka menipu. Dia mau menipu. Dan tadi Alex juga cakap amalan ini dia seakan-akan mainan pikiran saja. Dan ini mainan pikiran ini sebenarnya dia datang dari setan. Dia yang cemarkan otak kita untuk percaya yang ini betul-betul pula begini nih. Ini mungkin duit shilling, pandai bergerak sendiri ya. Dan saya rasa sebenarnya mungkin memang kuasa ya dalam amalan animistik ini sumber yang mereka dapat adalah sebenarnya mungkin daripada setan. Ya, mungkin ada tambahan dari panelis kita. Ya, saya ada terpikir sebentar tadi, bukankah Alkitab sendiri juga mengatakan nanti akan muncul Mesias-Mesias palsu, nabi-nabi palsu, dan mereka akan membuatkan mujizat-mujizat yang dahsyat, tanda-tanda, miracles. Tidak dikatakanlah miracles ini mungkin penyembuhan kah, apakah, tapi saya melihat di sini di Matius 24 ayat 24 dikatakan sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Dan saya boleh paham orang-orang yang palsu ini atau nabi-nabi palsu, Mesias-Mesias palsu ini sudah pasti tergolong dalam golongan yang sebelah itulah, bukan golongan Tuhan, tetapi golongan yang datang dari syaitan. Bermaksud tidak mustahil sebenarnya orang-orang yang menyembah setan atau berpihak kepada setan mempunyai kuasa itu untuk melakukan mujizat. Tetapi fungsinya di sana berbezalah. Ya. Dikatakan di sini untuk menyesatkan orang. Jadi kalau kita katakan sebentar tadi, dari mana orang yang tidak percaya Tuhan pun boleh buat mujizat? Ya, tidak mustahil. Tidak mustahil saya pikir kalau kita lihat salah satu ayat inilah. Jadi dengan terang kita boleh lihat orang-orang yang berpihak kepada setan pun memang berupaya atau berkebolehan untuk melakukan sesuatu yang luar biasalah, yang di luar daripada apa yang normal. Contoh, itulah mungkin menggerakkan duit shilling. Rindro katakan tadi, tolong kasih gerak ini duit shilling, wah tergerak. Dan kita nampak juga banyak di movie-movie, kalau betul-betul kau di sini kasih pusing ini jarum, tiba-tiba terpusing, ada sebenarnya. Tapi itu sudah tidak benar kalau kita mau praktiskan dalam kehidupan kita. Ya, kita percaya dengan kuasa Tuhan tidak ada yang mustahil. Bermaksud kalau kita menyembah Tuhan atau kita terus percaya kepada Tuhan, kita juga boleh melakukan mujizat-mujizat. Dan itu kita sudah lihat dalam Alkitab bagaimana murid-murid Tuhan sendiri ada yang melakukan mujizat hebat. Orang lumpuh dia katakan berdiri dan berjalan, boleh berjalan. Jadi di sini kita boleh lihat tidak kira sama ada berada dalam golongan yang benar, golongan atau berpihak pada Tuhan ataupun berpihak pada setan, mujizat itu akan ada, tetap boleh dilakukan. Itu yang saya terfikir sekarang lah. Jadi mungkin soalan seterusnya yang kita boleh fikirkan, macam mana kita mau tahu kalau kita ternampak satu mujizat, macam mana kita mau tahu itu adalah dari Tuhan ataupun dari setan? Itu yang saya terfikir lah. Mungkin ada tambahan dari rekan-rekan yang lain. Ya, mungkin ada respon dari Pastor Gerard. Saya pikir Alkitab ada menyentuh mengenai buah.
Dia katakan daripada buahnya kamu mengenal mereka. Saya pikir bila kita melihat sesuatu keajaiban dan sometimes melibatkan rituals yang dipersoalkan, ada baiknya kita tahan daripada make evaluation ataupun judge, sebab kita belum melihat hasilnya. Biasanya daripada hasilnya itulah kita boleh confirm, ataupun buahnya itulah kita boleh confirm sama ada satu-satu perbuatan itu adalah daripada Tuhan ataupun daripada si jahat. Kalau itu daripada Tuhan, maka kita boleh melihat satu impak yang positif. Bukan saja kepada orang yang telah melihat ataupun yang telah menerima itu, tetapi kepada satu ruang yang lebih luas. Impak perbuatan ataupun keajaiban tersebut. Tetapi kalau itu adalah daripada iblis, yang mungkin memberikan kesan yang baik kepada beberapa orang, tetapi dalam jangka masa yang panjang, dalam keturunan dia yang seterusnya, ataupun dari segi relationship dan sebagainya, kita mungkin tidak melihat sesuatu yang positif di sana. Kita tidak mengetahui apa impaknya, tetapi dalam jangka masa yang panjang kita mungkin melihat itu. Jadi daripada buahnya itu, apapun yang kita lihat keajaiban, kita tunggu, kita melihat itu semua. Ya, saya suka poin Pastor Gerard di mana dia mengatakan melihat kepada buah pekerjaan itu dan juga impak yang dibawa. Selain daripada impak positif ataupun negatif, saya rasa kita boleh juga lihat dari jangka impak berapa lama kesan itu. Saya teringat dalam pembelajaran saya di mana yang salah satu daripada dalam perbincangan kami ada ide yang ditimbulkan apabila pekerjaan itu ataupun jawaban itu datang daripada Tuhan, ia adalah satu yang long term ataupun impak dia berpanjangan. Dia tetap dalam jangka masa yang panjang. Tetapi kalau kita menerima sesuatu daripada source yang lain ataupun selain daripada Tuhan, impak dia mungkin kita boleh nampak impak dia kuat, tetapi dia short term saja. Dia dalam jangka masa yang pendek, lalu orang itu ataupun sesiapa saja yang mengamalkan ataupun meminta permintaan itu, dia akan menerima impak itu dalam jangka masa yang pendek saja. Iya. Ya, itu betul. Saya suka dengan poin Pastor Gerard tadi. Dia mengatakan bagaimana kita mengetahui ya kuasa ini datang daripada Tuhan atau dari si jahat. Dan apa yang kita perlu buat. Saya rasa itu sangat penting ya. Apa kita perlu buat adalah kita melihat hasil dia, kita melihat buah dia, apa hasil dia, sama ada positif atau sesuatu yang jahat. Jadi ada lagi satu soalan di sini, mengapa orang mengamal praktis animisme ini? Ya, saya ingat kalau dalam persoalan ini, dalam konteks persoalan ini, kenapa orang mengamal amalan animistik ini adalah satu, mereka melihat efek ataupun melihat result yang immediate ataupun kau minta saja, pop, terus ada. So mereka, apabila mereka dapat itu sensation ataupun rasa yang mereka minta saja terus dapat, itu membuatkan mereka, saya boleh cakaplah, ketagih dan mereka jatuh dalam perangkap itu. Mereka
mau saja apabila mereka minta dapat. Saya setuju dengan itu apa yang Alex katakan. Mungkin kenapa orang percaya amalan animistik ini sebab dia punya respons itu laju, Pak. Iya. Dia sangat cepat dan mungkin juga instan. Bila dia berdoa kasih gerak nih duit, balik lagi dengan duit shilling tadi. Kasih gerak nih duit shilling, bergerak duit shilling itu. Tapi kalau kalau berdoa kepada Tuhan pula, usually waiting is involved. Ini mungkin tidak boleh juga di-generalize-kan lah, tetapi beberapa contoh, contohnya Abraham. Abraham janji Tuhan, dia bilang saya akan janjikan kamu akan menjadi bapa seluruh bangsa. Amin, banyak keturunan dan ada miracle yaitu anak. Tapi ada waiting dia. Case-case lain mungkin tidak pasti. Kalau Noah itu kira miracle yang hujan itu, tapi anyway ada macam saya boleh lihat selalu kalau Tuhan ini kan dia suruh tunggu, ada timetable dia sendiri, ada waiting dia. Contoh juga dengan Lazarus di Perjanjian Baru, itu berkat, itu miracle of healing, itu mujizat penyembuhan itu karena delay. Yang masa sakit, masih lagi sakit Lazarus, logiknya masa itulah bahkan perlu disembuhkan. Tetapi ada delay. Kemudian bila sudah mati ada delay, 4 hari ditunggu, delay, barulah Yesus datang dan melakukan mujizat itu. Bukan lagi mujizat menyembuhkan, tapi mujizat kebangkitan. Jadi mungkinlah ada kaitan. Sepertinya kalau percaya kepada Tuhan ini, delay, ada itu waiting proses, dan itu manusia tidak mau. Itu manusia tidak mau. Jadi dia mau yang gerakan di ciling nih, bergerak terus. Ya, mungkin ada tambahan dari Dr. Jeran. Macam ATM machine pula. ATM machine. Kamu ini kan kau cocok saja kan, kau dapat something sana. I think so, because kan kalau ini kan kamu boleh manipulate something untuk keuntungan sendiri. Dalam animistik ini juga, dalam traditional religion juga ada dua individu yang sebenarnya terlibat. Yang pertama yang kita panggil shaman. Shaman ini kira macam itulah pembolian bomo semua tu. Di mana shaman ini kan dia boleh manipulate itu roh with certain rituals, dalam ritual tertentu. Jadi bila kau betul ritual kau kan, kau macam ATM machine saja. Satu lagi yang kita panggil medium. Medium ini apabila kamu membiarkan roh itu untuk merasuk kamu dan membiarkan roh itu menyatakan hasrat dia kenapa satu-satu kecelakaan itu berlaku, apa yang perlu dilakukan supaya keluarga tersebut akan kembali kepada kehidupan yang normal. Saya pikir kamu masih ingat gegaran gempa bumi Gunung Kinabalu itu kan? Di some parts of Sabah ada ritual sebenarnya yang berlaku di mana mereka coba negotiate dengan higher spirit untuk melihat apa sebenarnya yang silap di sini, kenapa ini berlaku sedemikian. So mereka mengamal praktis seperti mungkin Alex yang bilang dan Lyndon bilang juga tadi. Selain daripada itu, saya pikir itu sudah menjadi amalan turun-temurun. Mereka tidak mau lari daripada itu. Sehingga akan pada hari ini, kamu pasti boleh melihat juga di tempat kita, di tempat-tempat di mana animistik ini masih lagi berlangsung. Ada yang kita panggil syncretism. Di mana saya translate sebagai pencampur adukan kepercayaan. Di mana kita mencampur adukan Christianity dengan animistik punya beliefs. Ataupun kamu lihat di sebagian some tempat Buddhism dengan animistik punya beliefs, semua ini bercampur aduk di sana. Dan saya pikir di sana lagi jelas kelihatannya pengaruh. Walaupun some Christian sudah menjadi Christian, tetapi mereka lagi mengamalkan syncretism ini, dan saya pikir itu lebih bahaya
Ya. Tapi sedih lah kalau kita melihat orang-orang yang percaya kepada apa ini, percaya kepada setan lah. Bukan juga kita mau menjatuhkan atau mengkritik, cuma itulah realitinya. Sedih. Sebab kalau kita mau melihat sebentar tadi kita argue, oke, kenapa orang-orang praktiskan atau amalkan ini animistik ini, sebab ada itu unsur-unsur ATM yang kita sebutkan sebentar tadi, di mana instant minta terus dapat. Ya. Tetapi kalau kita mau melihat bahwa nafas kehidupan itu juga merupakan berkat dan juga miracle lah juga kan from God, dan Tuhan sebenarnya menang. Kenapa? Sebab bukan lagi instant, bukan lagi delay, tetapi constant. Saya melihatlah berkat Tuhan, mujizat Tuhan constant. Sebab kamu yakin, bolehkah kita menjadi yakin kita tidur ini malam, besok kita masih boleh bangun? Adakah itu sesuatu yang guarantee? Sebenarnya kalau kita melihat dari perspektif Kristen, itu merupakan satu berkat juga dari Tuhan. In a sense miracle juga lah. Jadi constant saya melihat berkat Tuhan, mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Cuma kita saja yang menjadi spiritually blind, mungkin buta secara spiritual, tidak melihat lagi ataupun tidak mahu melihat. Itulah saya pikir ada confusion identity Tuhan, tidak lagi mungkin percaya kepada Tuhan, ajaran Tuhan, dan kadang-kadang susah juga dielak sebab dia diturunkan secara turun-menurun kan, ikut keluarga. Jadi sedihlah reality ini. Harapan saya mungkin kalau kita mempunyai kesempatan untuk inspire siapa-siapa saja dalam kehidupan kita, kalau kita jumpa orang-orang, mungkin kita sebagai orang-orang yang tahu kebenaran dan percaya kepada Alkitab, sedaya upaya kita boleh cobalah untuk explain dan beritahu kebenaran kepada mereka. Iya, terima kasih di atas pandangan-pandangan kamu. Saya rasa kenapa orang mengamal praktis animisme ini, mungkin secara ringkas saya dapat lihat ini disebabkan oleh kemahuan manusia. Ya, kemahuan manusia, dan saya rasa ini sesuatu yang dorang mau, sesuatu yang instant, macam yang dikatakan oleh Alex tadi, dan dorang mau yang cepat ya. Tetapi kalau dari Tuhan sebenarnya ada juga elemen of waiting, ya, macam Lyndon cakap tadi. Tetapi berkat dia, keajaiban yang dia berikan kepada kita itu adalah constant, kan? Ya, ada lagi satu soalan di sini. Adakah terdapat perkara seperti roh, ya, spirit, spirit, atau kalau dalam bahasa English soalan dia berbunyi seperti ini. Is there such thing as spirits? Ya. Saya percaya bahwa roh yang macam pastor cakap tadi itu, ancestors roh itu sebenarnya adalah malaikat ataupun pengikut-pengikut setan. Roh yang malaikat yang sudah jatuh dari sorga itu, yang mengikut dan jatuh di dalam penipuan setan, mereka lah yang mengambil gambaran sebagai ancestor spirit. So, saya bagi pendapat saya lah, saya tidak setuju dengan adanya itu ancestor spirit. Sebab kita sebagai seorang Seventh Day Adventist, kita percaya bahwa roh manusia itu tidak boleh dipisahkan. Badan dan nafas kehidupan itu sebenarnya tidak boleh dipisahkan. Bukan entiti yang berbeza. Apabila seseorang mati, nafas itu kembali kepada Tuhan. Bukan satu makhluk yang lain. So, apabila seseorang percaya bahwa terdapat perpisahan itu,
seperti yang kita sudah bincangkan, malaikat setan ataupun setan sendiri akan menggambarkan orang yang mati itu menjadi roh itu, menjadi roh yang yang berkeliaran ataupun berterbangan di muka bumi ataupun di alam yang lain. Saya ada tambahan. Kalau kita ingin melihat kepada soalan ini dan kita katakan adakah is there such a thing as good spirit and bad spirit? Saya mau mengatakan yes. Ada sebenarnya good spirit dan bad spirit. Saya pikir tidak juga kita boleh katakan tidak ada bad spirit. Sebab itu saya pikir ignorant lah, being ignorant. Dan harus kita sadar reality ini dan harus kita paham dari sudut pandangan Great Controversy juga, di mana kalau kita tahu cerita itu bermula dari surga dan setan menipu malaikat-malaikat lain, kemudian 1/3 kan dibuang dari surga. So mungkin malaikat-malaikat jahat itu atau bad spirits yang kita katakan itu adalah yang 1/3 yang mengikuti setan, dan juga setan sendirilah saya pikir. So dalam kehidupan ini di sebalik atau mata kita hanya boleh melihat yang benda-benda material, yang tangible, yang kita boleh lihat lah. Tapi di sebalik tabir ini ada sesuatu spiritual battle, orang katakanlah, yang kita tidak boleh melihat. Dan dalam pertempuran ini memang ada bad spirit dan good spirit. So kalau menjawab kepada jawaban saya untuk soalan itu, is there such a thing as spirit? Yes, ada spirit. Mungkin Dr. Gerard ada tambahan? Tidak ada tambahan. Oke. Ya, kembali kepada host. Oke. Saya suka dengan apa yang Lyndon cakap tadi. Memang ada ya. Memang ada. Tetapi kita perlu tahu juga spirit yang sedang bekerja itu, kita harus tahu sama ada ini baik ya. Dia memberikan sesuatu yang baik atau yang jahat begitu. Dan soalan terakhir, apakah nasihat daripada Alkitab tentang amalan animistik ini? Sebelum saya menjawab, saya ingin membuat clarification juga lah tadi. Seperti Lyndon cakap, adanya roh baik dan roh jahat. Saya pun percaya yang itu. Tapi roh yang ancestor spirit ataupun nature spirit itu saya tidak berapa pegang. So itu clarification bagi pendapat saya. Nah, soalan tadi yaitu bagaimana ataupun apakah nasihat Alkitab mengenai amalan ini. So saya percaya yang banyak nasihat di Alkitab yang boleh kita pegang untuk menjadi pedoman kita lah. Pedoman kita apabila kita berdepan dengan amalan ini. Kita boleh juga ambil pengalaman-pengalaman dari kisah Daniel, kisah Yusuf, banyak lagi. Kalau kita ambil dari kisah Daniel, mereka sudah berpegang kepada Tuhan kan? Sama juga seperti kita. Kita sudah teguh di dalam Tuhan sebagai seorang Kristen. Dan kita percaya bahwa Tuhanlah sumber segala kekuatan untuk mengatasi semua kejahatan, termasuklah amalan animistik. So, apa yang kita harus lakukan sebagai seorang Kristen dan sebagai seorang pengikut Tuhan,
kita bukan saja berteguh kepada Tuhan saja, bukan itu saja yang kita harus lakukan, tetapi terus berkembang, mengembangkan keteguhan kita kepada Tuhan. Kalau dalam relationship kan, kalau dalam hubungan kita dan contohnya seorang anak dan seorang bapak, mereka tidak hanya berdiam diri saja dalam hubungan itu. Mereka akan saling mengeratkan hubungan mereka. So apa yang kita boleh lakukan sebagai anak Tuhan dan Tuhan sebagai Bapa kita harus mengeratkan hubungan kita dan percaya bahwa Dia saja yang mampu memberikan segala sesuatu yang kita mintakan. Dia akan membantu kita untuk menjalankan kehidupan yang lurus dan tidak menyimpang ke amalan animistik itu. Ada tambahan sedikit daripada panelis yang lain? Saya ingin menambah di sini dalam Imamat 19 ayat 31. Di sini dengan jelas yang ada berkaitan dengan itu juga. Dia katakan Imamat 19 ayat 31, janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis kerana mereka. Sebabnya akulah Tuhan Allahmu. Yang Yesus Tuhan katakan kepada bangsa Israel dahulu. Selepas mereka keluar daripada Mesir, sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan, Tuhan mau menjadikan mereka satu bangsa yang kudus. Sebab dia adalah kudus sebelum mereka masuk. Sebab penduduk di tanah Kanaan itu adalah seperti itu. Penduduk di tanah Mesir juga adalah seperti itu. Ada hubungan yang seperti ini. Dan traditional religion ataupun animistic practice juga ada kaitan seperti itu. Nah, apa yang Alkitab katakan itu dengan sangat jelas di sini, kita harus dengar itu baik-baik pada hari ini juga. Kita harus bertumbuh dalam iman kita terhadap Yesus. Kita jangan tinggal di tempat yang sama dan terus bergantung kepada amalan-amalan seperti ini. Kita harus memperingatkan diri kita dan memperingatkan satu dengan yang lain. Apabila dokter tidak dapat menemui apa penyakit kamu, janganlah pergi kepada dukun. Janganlah pergi kepada bomo untuk minta melihat apakah kamu dibuat-buat ataupun sebagainya. Sebab itu adalah menjurus kepada mempunyai kaitan hubungan dengan mereka. Tuhan katakan, jangan, aku adalah Tuhan Allahmu. Dia katakan. Jadi untuk menghindarkan ini semua, kita harus bertumbuh dalam iman, dalam pengetahuan, dalam pegangan kita kepada Tuhan dan percaya kepada Dia sepenuhnya. Baiklah, terima kasih di atas pandangan-pandangan yang begitu baik daripada panelis-panelis kita. Dan kita harus sebagai Kristen, kita harus berjaga-jaga dengan amalan animistik ini. Karena apa yang kita belajar tadi daripada perbincangan kita, sebenarnya amalan animistik ini, sumber yang mereka dapat adalah daripada setan itu sendiri. Dan banyak nasihat-nasihat di Alkitab yang memberitahu kita yang kita harus menjauhi diri kita daripada amalan ini. Dan saya suka memberi satu lagi ayat daripada Alkitab untuk sebagai pedoman untuk kita semua. Saya suka baca Wahyu 21 ayat 8. Di sini ia mengatakan, tetapi mereka yang pengecut, tidak beriman, durjana, pembunuh, melakukan yang cabul, ahli sihir, penyembah berhala, ini juga termasuk dalam amalan animistik. Dan dia mengatakan lagi, dan semua pendusta akan dimasukkan ke dalam lautan yang menyala dengan api dan belerang. Inilah kematian kedua. Jadi saya percaya para panelis dan saya sendiri host
sudah belajar sesuatu yang baru daripada perbincangan ini, dan itu saja perbincangan kita di dalam topik ini. Dan saya minta saudara Adi untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Pada episode kali ini sekali lagi kami mempelajari, berbincang dan menambah ilmu. Kiranya setiap persatu kami di sini dikuatkan dan terus percaya kepada Engkau, sebab Engkaulah Tuhan kami, satu-satunya Tuhan yang kami sembah. Biarlah apa-apa yang kami telah bincangkan hari ini akan diingati dan akan menjadi pedoman dan sebagai sesuatu yang akan membantu kami untuk terus percaya kepada Engkau, satu-satunya Tuhan yang benar. Sementara kami pergi dan meneruskan lagi hari-hari kami, biarlah kiranya Roh-Mu, Roh Suci-Mu terus menyertai setiap persatu kami dan menjaga setiap persatu kami di sini. Semua ini kami minta dalam nama Yesus Juru Selamat kami semua. Amin. Amen.